Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Syahrul Umami Ahmad dengan NIM 201420021 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 dan mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM, CHCM. Nah, adapun untuk topik pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai sengketa dan proses penyelesaian sengketa atau konflik. Nah, dari topik yang saya sebutkan tadi, sini saya akan membahas 3 pembahasan dalam topik tersebut. Yang pertama itu, apa pengertian sengketa? Yang kedua, bagaimana sih cara penyelesaian sengketa melalui litigasi itu? Dan yang ketiga ini, bagaimana cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi itu? Baik, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian sengketa. Apa sih itu sengketa? Menurut KBBI, sengketa itu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Sengketa juga dapat diartikan pertengkaran atau perselisihan atau konflik. Pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memperebutkan sesuatu. Oleh karena itu, terjadilah sengketa itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang secara tidak khusus dan singkat mengidentifikasikan suatu sengketa sebagai beda pendapat di antara para pihak. Nah, jadi sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua ini, yaitu mengenai cara penyelesaian sengketa. Nah, untuk cara pertama yaitu melalui jalur litigasi. Baik, jalur litigasi ini adalah proses gugatan atas konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak membagikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Nah, pengertian singkatnya itu jadi jalur litigasi ini menyelesaikan sengketa melalui pengadilan resmi. Nah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Hakim, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pengadilan Umum, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, JO Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Nah, peradilan umum meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. PN ini bertugas dengan wewenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Para pihak yang tidak puas dengan putusan PN dapat mengajukan banding ke PT hingga kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ada beberapa tahapan dalam proses litigasi melalui pengadilan negeri. Yang pertama, kita mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyerahkan surat permohonan atau gugatan dan surat kuasa yang sudah dilegalisasi apabila menggunakan advokat. Nah, yang kedua, gugatan dan surat kuasa harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Setelah mendapat persetujuan, maka penggugat atau kuasanya membayar biaya gugatan atau SKUM di kasir. Nah, yang ketiga ini menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keempat, sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan. Proses yang kelima, pembacaan jawaban. Selanjutnya itu replik. Replik ini yaitu tanggapan balasan penggugat atas jawaban tergugat. Nah, yang setelah replik ada duplik, yaitu
jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Selanjutnya, pembuktian. Setelah pembuktian itu, pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Nah, setelah kesimpulan, putusan oleh majelis hakim. Setelah putusan itu, upaya hukum banding. Jangka waktunya itu 14 hari sejak terbitnya putusan. Nah, yang terakhir, upaya hukum kasasi. Dengan jangka waktunya itu 14 hari sejak terbitnya putusan banding itu. Untuk cara penyelesaian sengketa jalur yang kedua ini melalui jalur non litigasi. Nah, sebelumnya itu jalur non litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan proses perdamaian dan penangkalan sengketa dengan melakukan upaya perancangan yang kontrak yang baik. Nah, adapun untuk penyelesaian sengketa ini dilakukan di luar jalur pengadilan yang tepat berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ada lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang masing-masing mempunyai peraturan dan prosedur yang menginduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun untuk lembaga-lembaga yang dimaksud itu misalnya seperti mediasi, perbankan, Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi 5 cara, yaitu yang pertama, konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak yang disebut klien dengan lembaga pendamai atau pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memberikan keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Nah, yang kedua, negosiasi, yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Nah, yang ketiga ini, mediasi. Mediasi itu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dari kedua belah pihak itu. Penengah dalam mediasi biasanya disebut mediator. Yang keempat ini, konsiliasi, yang merupakan suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Nah, yang kelima ini, penilaian ahli, yaitu upaya untuk mempertemukan antara pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ahli di bidang itu. Penilaian ini dapat diperoleh dari seorang atau tim ahli yang dipilih. Nah, selain cara-cara yang saya jelaskan tadi, adapun cara penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Yang pertama itu musyawarah, yaitu penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Yang kedua ini mediasi atau perdamaian begitu. Diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai nasihat. Nah, yang ketiga ini pengadilan atau qadha, yang berarti menempatkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Dari jalur non-litigasi ini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama itu penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan prosesnya juga sedikit lebih mudah dibandingkan melalui litigasi. Nah, yang kedua, dapat menambah relasi dan saudara karena sifatnya yang lebih ke kekeluargaan. Hal ini justru sering menimbulkan simpati dan empati.
Sebaliknya, penyelesaian akhirnya lebih mengarah pada tujuan perdamaian antara kedua belah pihak dan berfokus pada win-win solution. Yang terakhir, sistem yang digunakan lebih mudah jika benar. Sistem musyawarah melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya sampai mencapai kata sepakat. Meskipun ada kelebihan dari jalur ini, ada juga kekurangan dari jalur non-litigasi juga. Seperti yang pertama, kepastian hukum yang disepakati kedudukannya di mata hukum tidak lebih kuat dibanding memilih penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Dan yang kedua ini, mendapat ancaman dari pihak lawan jika pihak lawan itu tidak setuju dengan hasil akhirnya. Yang ketiga, bisa ada ketidaknetralan dalam proses jalur non-litigasi ini. Bisa jadi kecurangan dari pihak manapun itu. Baik, mungkin hanya segitu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.